Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 133. Chapter 133, Kekacauan Lan Xuanyu. Penampilan Tang Le adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lan Xuanyu sama sekali. Itu semua adalah kekuatan satu orang. Hanya satu orang yang cukup untuk mengubah seluruh situasi. Dia sendirian menangani meriam utama plane ruang angkasa, lalu menggunakan satu kaki untuk menghancurkan plane ruang angkasa serang kelas meteor. Itu hanya prestasi yang mustahil. Bisakah kekuatan seorang pria benar-benar memiliki tingkat kekuatan seperti itu? Apakah dia manusia, atau seperti yang dikatakan legenda, dewa? Segala sesuatu di dalam plane luar angkasa kembali normal. Semua awak kapal dan personel bersukacita. Setelah awalnya putus asa, kru mengira mereka ditakdirkan untuk mati karena serangan plane ruang angkasa bajak laut. Tapi, semuanya tiba-tiba berubah ketika kepala naga emas muncul dan membalikkan situasi, malah menghancurkan semua bajak laut luar angkasa. Bagaimana itu terjadi tidak penting. Yang paling penting adalah semua orang selamat. Lei Qingling berdiri di sana seperti patung saat dia menatap Tang Le, yang tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Tang Le mengangkat tangannya dan mengangkat bahu. Apa? Lei Qingling menelan ludah, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba menyentuh wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berani melakukan hal seperti itu. Pipinya hangat dan kulitnya terasa sangat nyaman, bahkan lebih baik dari kulitnya. Itu fleksibel dan halus, dan terasa enak saat disentuh. Yang lebih penting, dia adalah manusia. Seseorang yang nyata dan berwujud berdiri di hadapannya. Namun, dia telah melihat semuanya. Hanya Lan Xuanyu dan dia yang menyaksikan orang yang menyelesaikan pertempuran. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Lei Qingling tergagap. Tang Le menghela nafas. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengenal diri saya sendiri, apakah Anda akan mempercayai saya? Saat kau menyelamatkanku dari laut, aku sudah kehilangan semua ingatanku. Naga emas yang Anda lihat harus menjadi rekan saya sebelumnya atau jiwa-jiwa yang Anda sebutkan sebelumnya. Tapi dia jatuh tertidur lelap, dan aku tidak bisa membangunkannya. Saya masih tidak dapat mengingat masa lalu saya, tetapi saya secara bertahap mendapatkan perasaan bahwa saya memiliki kemampuan yang menonjol dari masa. Ada kalanya saya terkejut dengan apa yang dapat saya lakukan, dan saya tidak yakin dari mana kemampuan ini berasal. Mungkin saya juga seorang Soul Master. Tapi, karena saya berbeda dari yang lain, saya tidak berani mengungkapkan apapun di depan Anda. Lei Qingling menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Baru saja, apakah semua orang melihat apa yang Anda lakukan? Tang Le menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika saya bergerak, saya menutupi indera mereka, jadi tidak ada yang bisa melihat saya. Tidak ada yang akan tahu bahwa itu aku. Lei Qingling menghela nafas lega, dan matanya menjadi jernih sekali lagi. Dia mengangkat tangannya dan membelai wajah Tang Le. Maksudmu, aku satu-satunya yang tahu tentang ini. Tang Le melihat keluar jendela ke kapal perang luar angkasa yang mengambang di angkasa dan menganggukkan kepalanya. Lei Qingling menghela nafas, itu bagus, itu bagus. Kami tidak dapat membiarkan siapapun mengetahui hal ini. Saya tidak ingin siapapun membawa Anda pergi dan memperlakukan Anda sebagai spesimen laboratorium. Ingat ini, Anda adalah yang Noble Le yang hanya tahu cara bernyanyi, bukan Soul Master yang kuat. Tolong jangan mengungkapkan kemampuan Anda di masa depan, kecuali Anda dipaksa untuk melakukannya. Astaga, saya belum pernah mendengar tentang plane ruang angkasa bajak laut yang dihancurkan oleh tangan kosong manusia. Soul Master sebenarnya sekuat itu. Tang Le menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak sesederhana itu. Apa yang saya lakukan sekarang adalah hasil dari saya menggunakan semua kekuatan di tubuh saya. Jika saya tidak meledakkan inti panduan jiwa di dalam plane ruang angkasa, itu tidak akan semudah itu. Saya memiliki perasaan bahwa saya dulu kuat di masa lalu, tetapi saya tidak dapat memahami kekuatan ini sekarang. Bagaimanapun, saya tidak dapat mengingat masa lalu saya. Kebanyakan, saya merasa bahwa saya hanya dapat secara naluriah mengeluarkan sedikit kekuatan saya. Kalau begitu jangan pikirkan lagi, kata Lei Qingling. Tapi ini benar-benar aneh. Jika Anda begitu kuat, semua Soul Master yang kuat harus tahu siapa Anda. Namun, Anda sudah lama keluar,
namun tidak ada yang melangkah maju untuk mengklaim identitas Anda. Tang Le tertawa getir. Klaim? Kamu pikir aku semacam hewan peliharaan, bukan? Lei Qingling terkikik, lalu mengangkat tangannya ke arah wajahnya sekali lagi. Namun, kali ini, Tang Le tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya dan mundur selangkah. Itu lebih dari cukup, jangan memanfaatkan saya. Perhatian semua penumpang, perhatian. Keberuntungan bersinar atas kami, karena kami telah mengatasi cobaan berat. Saya kapten kapal. Musuh kita, para bajak laut, telah dihancurkan. Meskipun saya tidak tahu dari mana naga emas itu berasal, kami semua aman sekarang. Ketika Misha dan kapal perang yang melindungi kami kembali, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kami akan bergerak menuju surga Do Planet dengan cepat. Semuanya akan baik-baik saja, dan saya harap semua orang tetap tenang dan tenang. Sebentar lagi, kami akan membagikan beberapa makanan untuk semua orang. Pengumuman plane luar angkasa selesai keluar. Ya, masalah tersebut telah diselesaikan. Seolah-olah semuanya adalah mimpi. Ketika kapal perang luar angkasa Lan Xuanyu kembali ke plane luar angkasa, lebih dari 10 anggota awak menyambutnya, bersama dengan tepuk tangan dan sorakan. Tidak diragukan lagi bahwa naga emaslah yang telah membalikkan keadaan. Meskipun demikian, prestasi luar biasa Lan Xuanyu dalam menghancurkan 2 Misha bajak laut telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kontrolnya yang luar biasa, terutama, terlalu luar biasa. Selamat datang kembali, pilot yang terhormat. Saya Kapten Plane Ruang Angkasa, Sun Weiping. Terima kasih untuk. Kaptennya adalah seorang pria parubaya berusia 40 tahun. Dia telah membawa kru untuk secara pribadi menerima Lan Xuanyu dengan rasa terima kasih, tetapi setelah melihat penampilan Lan Xuanyu, dia berhenti di tengah pidatonya. Tampan, dia terlalu tampan. Ketika Lan Xuanyu berdiri tepat di hadapannya, memperlihatkan wajah kekanak-kanakan dan tinggi badannya, yang 2 kepala lebih pendek dari kepalanya, Sun Weiping tidak lagi dapat berbicara. Kamu pilotnya? Sun Weiping bertanya dengan kaget. Saat ini, pikiran Lan Xuanyu masih berada pada ledakan yang luar biasa dan menjawab dengan linglung, "Ya. Ini aku." Reaksi pertama Sun Weiping adalah bahwa itu tidak mungkin, dan dia segera menoleh ke pramugari yang membawa Lan Xuanyu. Pramugari mengangguk. Itu dia, itu memang dia. Dia mengaku telah mempelajari uji coba kapal perang antariksa sebelumnya, dan saya panik, jadi bawa dia ke sini. Sun Weiping tidak tahu harus berkata apa. Anak di depannya berusia berapa, 13 atau 14. Mereka benar-benar mengizinkan seorang anak untuk mengemudikan kapal perang luar angkasa. Tapi, dia benar-benar menghancurkan 2 Misha. Ungkapan orang bodoh tidak takut benar-benar tepat di sini. Nak, kamu sangat hebat. Atas nama seluruh kru, Anda sangat berterima kasih. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Semua pujian dan ungkapan yang dia pikirkan sebelumnya tidak berguna untuk anak kecil. Kapten Paman, bolehkah aku meminta sesuatu? Lan Xuanyu tiba-tiba menatap Sun Weiping dengan menyedihkan. Kali ini, tidak hanya ekspresi Sun Weiping yang membeku, tetapi wajah anggota kru lainnya juga berubah menjadi aneh. Bukankah ini anak yang melakukan aksi dengan kapal perang luar angkasa dan bahkan menghancurkan 2 Misha? Apa itu? Sun Weiping bertanya. Bisakah kamu tidak memberitahu orang tuaku tentang apa yang baru saja aku lakukan? Kata Lan Xuanyu. Katakan saja saya pergi ke toilet dan terjebak di dalam. Apakah itu oke? Sun Weiping terkekeh pahit. Anak, bukan karena pamanmu tidak mau membantumu, tapi pikirkanlah. Ini adalah masalah besar, dan Heaven Do Planet pasti akan menyelidiki semuanya dengan jelas. Bagaimana kita bisa menyembunyikan masalah seperti itu? Jika kami menyembunyikannya sekarang, kami masih harus menjelaskan semuanya kepada pihak berwenang. Dan Anda telah berkontribusi besar hari ini dan pasti akan dipuji. Ini sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Kamu benar-benar memiliki keberanian yang besar untuk seseorang seusiamu. Petik 2. Solen 4 Chapter 134. Chapter 134 Jalan Berpotongan. Beberapa menit kemudian, Lan Xuanyu yang sedih, dengan Kapten Sun Weiping yang menemaninya secara pribadi, tiba di depan Lan Xiao dan Nan Cheng, yang masih menderita shock. Lan Xiao dan istrinya benar-benar tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan penjelasan Sun Weiping dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Nan Cheng menarik Lan Xuanyu dan memukul pantatnya beberapa kali. Kemudian, dia memeluknya dengan erat dan berteriak. Lan Xuanyu menerima pukulan itu dengan jujur, dan tidak berani mengatakan apapun.
Lan Xiao memandang putranya, yang tiba-tiba tumbuh besar. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan campur aduk? Lan Xuanyu hanya mengucapkan satu kalimat, dan itu benar-benar meluluhkan hati mereka. Ayah, Bu, aku hanya ingin melindungi kalian. Plane ruang angkasa itu akhirnya kembali ke rute aslinya, dan setelah melalui insiden besar seperti itu, selain naga emas yang muncul entah dari mana, tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu menjadi pahlawan kecil dari kabin kelas ekonomi. Lan Xiao dengan sopan menolak tawaran baik sang kapten untuk meningkatkan kabin mereka, karena keluarga yang terdiri dari 3 orang itu masih lebih suka tinggal di kabin kelas ekonomi. Setelah serangkaian pujian, Lan Xuanyu akhirnya bisa duduk di kursinya sendiri dengan damai. Di hari-hari berikutnya, dia duduk di sana dengan linglung, memikirkan tentang keterkejutan di hatinya. Bu, menurutmu apakah kekuatan manusia bisa melawan plane luar angkasa? Lan Xuanyu berbalik untuk bertanya pada Nancheng. Nancheng menjawab, ibu juga tidak tahu. Legenda mengatakan bahwa Battle Armor Masters yang kuat itu mungkin bisa menangani miniatur plane luar angkasa. Anda secara alami akan mengetahui jika Anda berhasil menumbuhkan ke tingkat itu di masa depan. Ketika Lan Xuanyu masih kecil, dia melihat armada federal yang luar biasa dan luas, dan setelah mendengarkan begitu banyak cerita tentang plane luar angkasa, dia secara naluriah percaya bahwa plane luar angkasa adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Karena itu, dia bertekad menjadi pilot kapal perang. Namun, langkah keren dari Tang Le itu benar-benar mengubah persepsinya. Jika kekuatan manusia cukup untuk melawan plane luar angkasa, lalu mengapa belajar mengemudikan kapal perang? Dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya dan menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak akan takut saat menghadapi kapal perang. Guru berkata bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup secara langsung di luar angkasa, tetapi bukankah dia melihat Tang Le hidup di luar angkasa? Dia tidak memiliki perlindungan sama sekali dan hanya berjalan-jalan di luar angkasa untuk menghancurkan plane luar angkasa. Semuanya terlalu luar biasa. Paman Noble Le seharusnya berada di plane luar angkasa ini, tetapi Lan Xuanyu tidak dapat melihat kabin kelas 1 di lantai atas. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat ini dan benar-benar ingin naik, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dia hanya ingat yang Noble Le memberitahunya bahwa itu adalah rahasia di antara mereka. Segera, plane luar angkasa yang tidak beruntung ini akhirnya mendarat di planet Do Surga dengan selamat. Saat wahana itu mendarat, sudah ada banyak mobil polisi dan berbagai awak yang mengelilinginya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan menginterogasi semua penumpang mengenai apa yang terjadi, dan akan melakukan pemeriksaan lengkap dan servis pada plane luar angkasa ini. Semua informasi yang relevan telah dikirim, dan penumpang harus ditanyai satu persatu. Di kantor polisi di pusat ruang angkasa, Lan Xuanyu akhirnya bertemu dengan Yang Noble Le lagi. Karena status istimewanya, Tang Le dan Le Qingling secara alami adalah yang pertama ditanya. Ada banyak tekanan dari konsorsium Tang Le terhadap polisi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan sederhana, Tang Le keluar dengan mengenakan topeng dan kerudung, siap untuk pergi di bawah perlindungan pengawal. Keluarga Lan Xuanyu masih menunggu di luar, yang kedua dalam antrian untuk ditanyai, jelas, karena pahlawan muda ini, Lan Xuanyu. Ketika Tang Le berjalan melewati Lan Xuanyu, dia berhenti di jalurnya dan memberi isyarat agar pengawal menunggu. Kemudian dia pergi ke Lan Xuanyu, melepas topengnya, dan memperlihatkan wajah tampannya. Mata mereka bertemu, dan Lan Xuanyu langsung bersemangat. Dia ingin berbicara, tetapi Tang Le berbicara lebih dulu, kita bertemu lagi. Namamu Lan Xuanyu, kan? Melihat Tang Le tiba-tiba, baik Lan Xiao dan Nancheng menjadi tercengang. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa superstar ini sebenarnya berada di plane ruang angkasa yang sama dengan mereka. NN, ya, Paman. Tang Le mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Paman mendengar semua tentang apa yang kamu lakukan. Anda luar biasa, pahlawan kecil. Baiklah, Paman akan pindah dulu sekarang. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Setelah berbicara, dia melambai ke Lan Xuanyu dan pergi dengan pengawalnya. Ingat janji kami, suara lembut Tang Le bergema di telinga Lan Xuanyu. Dia benar-benar memiliki begitu banyak pertanyaan untuk Tang Le, tetapi sekarang dia tidak punya kesempatan lagi. Le Qingling, yang berada di sebelah Tang Le, bertanya dengan suara rendah, mengapa anak itu terlihat begitu akrab? Apakah kita pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Bagaimana Anda mengenalnya? Tang Le menjawab, dalam konser beberapa tahun yang lalu, apakah Anda ingat anak yang saya gendong sambil menyanyikan, lindungi waktu, lindungi Anda? Itu dia.
Lei Qingling akhirnya melihat cahaya dan menatap Tang Le dengan ragu. Dia menoleh, tetapi dia tidak bisa lagi melihat Lan Xuanyu, karena pengawal menghalangi pandangannya. Mengapa saya menemukan bahwa anak ini sangat mirip dengan Anda? Ya. Dia cukup tampan dan juga berpotensi menjadi superstar. Jika bukan karena warna rambutnya, aku akan mengira kalian berdua berhubungan. Tang Le berhenti di jalurnya, dan tatapannya berubah sedikit bingung lagi. Apakah kita benar-benar mirip? Ya, kalian berdua mirip, tapi mengeluarkan aura yang berbeda. Mata dan warna rambutnya tidak sama denganmu, jawab Lei Qingling. Anak ini nampaknya cukup cerdas. Haruskah kita meminta pencari bakat rombongan kita untuk bertanya? Tang Le menggelengkan kepalanya. Dia tahu bagaimana mengemudikan kapal perang luar angkasa. Berapa banyak anak seusianya yang pernah Anda lihat menjadi pilot kapal perang luar angkasa? Dia harus menjadi pemuda yang berbakat, dia pasti tidak akan tertarik dengan profesi kami. Lei Qingling segera mengerti. Itu benar. Anak ini luar biasa, setelah menghancurkan dua Misha. Luar biasa. Saat keduanya mengobrol, mereka perlahan keluar dari pusat luar angkasa. Di bawah perlindungan pengawal, orang-orang di pintu keluar pusat luar angkasa tidak bisa melihat yang Noble Le, yang ada di dalam. Saat ini, di antara banyak orang yang ada di sana untuk pick up, ada dua sosok yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah dua wanita cantik, satu lebih tua dan satu lebih muda. Mereka masing-masing mengenakan topeng hitam, yang sama dengan Tang Le, tetapi fitur kecil apa yang bisa dilihat menarik perhatian orang yang lewat. Yang lebih tua memiliki rambut perak panjang yang berkilau dan hampir menyentuh tanah. Mata ungunya dalam dan damai, memberi seseorang perasaan tenang. Yang lebih muda, seorang gadis kecil, memiliki rambut panjang biru tua yang mencapai pinggangnya. Matanya yang biru tua sangat cerah, dan bulu matanya akan berkibar setiap kali dia berkedip seolah-olah mereka bisa berbicara. Guru Nana, kenapa mereka belum keluar? Kata gadis kecil itu sambil mendongak. Kami sudah lama menunggu. Mereka adalah Nana dan Dong Qianqiu, sepasang guru dan murid. Nana lah yang ingin menjemputnya, dan Dong Qianqiu, setelah melihat Lan Xuanyu berkali-kali tetapi tidak memiliki kesan yang berarti tentangnya, juga sangat ingin tahu tentang pemuda yang selalu dipikirkan oleh guru Nana ini, maka dia ikut. Terlalu. Nana berkata, saya mendengar bahwa plane luar angkasa mereka menabrak bajak laut luar angkasa selama perjalanan mereka, dan mereka mungkin harus melalui beberapa pertanyaan. Mereka harus segera keluar. Sementara mereka berdua berbicara, para pengawal di sisi lain mengawal yang Noble Le dan Lei Qingling keluar. Seolah-olah ada ketertarikan yang tak terlihat, saat Nana menoleh dan melihat ke arah sekelompok pengawal. Tang Le, yang sedang berjalan di tengah, sepertinya merasakan sesuatu juga, saat dia berbalik untuk melihat ke arah Nana. Namun, Lei Qingling ada di sampingnya, serta para pengawal, jadi pandangannya diblokir. Ada sekitar 10 meter antara Nana dan Tang Le, dan kelompok yang terakhir perlahan-lahan semakin jauh. Pada akhirnya, mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah menunggu sekitar 20 menit lagi, keluarga Lan Xuanyu akhirnya keluar. Solen 4 Chapter 135. Chapter 135, Bibir Saling Bersendewa. Setelah menanyakan Lan Xuanyu secara mendetail, menanyakan latar belakang pendidikannya, dan mendapatkan informasi kontak keluarga mereka, pahlawan kecil ini akhirnya dilepaskan. Identitas menjadi siswa di kelas junior elit Akademi Surga Luo cukup mudah untuk diverifikasi, tetapi juga menarik perhatian. Lan Xuanyu baru saja keluar dari ruang tengah ketika dia segera melihat Nana yang ramping dan berambut perak di tengah kerumunan. Guru Nana, dia bersorak dan berlari ke Nana dalam beberapa langkah. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar sambil berlari, siap memeluk Nana erat-erat. Namun, dia tidak menyangka bahwa sosok dengan tinggi yang sama dengannya akan menyerang dan menghentikannya dengan tangan terbuka. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena Lan Xuanyu sangat bersemangat ketika dia melihat Nana, dia berlari sangat cepat dan begitu dekat dengan Nana dengan cepat, jadi ketika dia tiba-tiba dihentikan, dia jelas tidak bisa berhenti tepat waktu dan langsung menabrak orang itu. Orang yang menghentikannya jelas Dong Qianqiu. Tinggi badan mereka hampir sama dan dia muncul begitu tiba-tiba, jadi Lan Xuanyu langsung menabraknya. Meskipun Lan Xuanyu masih remaja, dia makan banyak bahan berharga dan jauh lebih kuat dari orang kebanyakan. Selanjutnya, dampak tabrakan ini terlalu keras, jadi Dong Qianqiu segera kehilangan keseimbangannya. Ah! Dong Qianqiu berseru dan jatuh ke belakang. Nana,
yang berada di belakangnya, dengan cepat meraih bahunya. Lan Xuanyu juga kehilangan keseimbangannya dan tanpa sadar meraih sosok Dong Qianqiu yang agak feminin dan mungil. Wajah mereka saling bertabrakan, hidung mereka bersendewa dan langsung kesemutan di saat yang sama saat bibir mereka saling bersendewa, dengan topeng di antaranya. Dengan hidung kesemutan dan rasa bibir lembut pihak lain di saat yang sama, ditambah fakta bahwa mereka jatuh bersama-sama, sepertinya mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang. Ayah, setelah syok, Dong Qianqiu segera mendorong Lan Xuanyu menjauh dan matanya dipenuhi rasa jijik. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kedua kalinya dia menanyakan pertanyaan yang sama, dan wajahnya di balik topeng memerah. Lan Xuanyu menjawab dengan putus asa, apa yang Anda lakukan? Nana tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat menarik Dong Qianqiu pergi dan memeluk Lan Xuanyu. Kamu tumbuh lebih tinggi dan lebih tua. Guru Nana. Lan Xuanyu memeluknya erat-erat dan merasa seperti seluruh tubuhnya terbungkus kehangatan. Ada perasaan aman dan tenang yang tidak bisa dijelaskan. Nancheng sedikit cemburu saat dia melihat dari belakang. Hubungan Xuanyu dan Nana terlalu bagus, bahkan setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, mereka masih sangat dekat. Nana kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Nancheng dan Lan Xiao, selamat datang di kota Do Surga. Nana tidak memiliki mobil bimbingan jiwa, dia malah naik angkutan umum dengan Dong Qianqiu, jadi keluarga Lan Xuanyu secara alami mengikuti mereka dan naik angkutan umum juga. Kalian bisa tinggal bersamaku, kata Nana. Ada banyak orang di dalam bus dan tidak ada kursi tersisa, jadi mereka harus berdiri. Lan Xuanyu berdiri di samping Nana saat dia memeluk bahunya. Di sisi lain, Dong Qianqiu juga tidak pasrah untuk bermain biola kedua dan ingin meremasnya, namun dari segi kekuatan, dia masih belum bisa menjadi tandingan Lan Xuanyu. Nana tertawa tak berdaya dan menggunakan tangan lain untuk menggendongnya. Perjalanan bus agak bergelombang, tetapi Nana berdiri dengan sangat stabil. Dari segi tinggi, Dong Qianqiu sedikit lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Dia menatapnya dengan merendahkan, tatapannya dipenuhi dengan amarah. Lan Xuanyu bingung dan berbisik, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan seberapa besar matamu? Yah, milikku juga cukup besar. Dia balas menatap saat berbicara. Tunggu saja, Dong Qianqiu berkata dengan tajam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa pria ini telah mencuri ciuman pertamanya, bukan? Meski telah ada topeng di antara bibir mereka, kontak fisik pada saat itu masih menimbulkan uap dan dia bahkan merasakan napasnya pada saat itu. Kemarahan di hatinya sangat besar. Betapa membingungkan, apakah kalian semua perempuan seperti ini? Dengan Ye Lintong terus-menerus memprovokasinya di masa lalu dan perilaku Dong Qianqiu saat ini, itu benar-benar membuatnya tidak menyukai gadis-gadis ini. Dong Qianqiu tercengang. Kami perempuan. Iya, kata Lan Xuanyu. Kalian para gadis memiliki sifat yang buruk. Emosiku buruk, bagaimana amarah saya buruk? Anda jelas mencoba memanfaatkan saya. Kamu sangat tidak masuk akal. Dong Qianqiu hampir menangis karena marah. Aku memanfaatkanmu. Kaulah yang memblokir saya, oke. Meskipun Lan Xuanyu tidak benar-benar memahami masalah antara pria dan wanita, dia sudah berusia 11 tahun, dan bisa menebak dengan kasar mengapa Dong Qianqiu begitu marah. Sebenarnya, saat keduanya bersendewa, aroma manis dari tubuh Dong Qianqiu juga tertanam di benaknya. Dan kau langsung menabrakku. Tidak bisakah kamu berhenti, Dong Qianqiu berteriak. Lan Xuanyu berkata, saya berlari terlalu cepat dan tidak bisa berhenti. Dong Qianqiu mendengus dan berbalik. Nana ada di antara mereka berdua, dengan satu tangan memegangi mereka masing-masing, jadi jelas dia mendengar percakapan mereka. Namun, dia mendengarkan sambil tersenyum dan tidak menyela sama sekali. Lan Xiao dan Nancheng tidak bisa menahan tawa di samping juga. Dong Qianqiu tidak menunjukkan wajahnya, tetapi dari mata besar, indah dan rambut biru tua itu, mereka dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini benar-benar cantik. Mereka bukanlah orang-orang kuno dan ketika mereka menyaksikan putra mereka bertengkar dengan seorang gadis kecil yang cantik, mereka menganggapnya menawan. Planet Do Surga, Kota Do Surga, Akademi Do Surga. Disinilah Nana tinggal dan juga tempat Dong Qianqiu belajar. Nana tinggal di gedung asrama khusus, mungkin lembaga penelitian menyadari betapa berbahayanya dia ketika dia dibawa kembali sebelumnya, karena mereka memberinya perawatan yang cukup baik. Apartemen dengan 3 kamar, dan juga memiliki ruang kultivasi khusus. Tata letak ruangan itu sangat sederhana, tidak hangat atau romantis, hanya bersih dan cerah, tanpa setitik debu.
Semua perabotan itu penting. Jendelanya bersih, dan saat seseorang melangkah ke dalam ruangan, ada perasaan yang menyegarkan. Seluruh ruangan memiliki aroma samar yang berasal dari tubuh Nana. Lan Xuanyu dan keluarganya sudah sangat terbiasa dengan ini. Lagi pula, mereka dulu tinggal bersama. Qianqiu, apakah kamu akan kembali ke asramamu? Nana bertanya pada Dong Qianqiu. Ya, guru, jawab Dong Qianqiu. Bolehkah aku membawanya ke akademi untuk melihat-lihat? Mata Dong Qianqiu sedikit berkilau saat dia menunjuk ke arah Lan Xuanyu. Nana tersenyum. Tentu saja bisa. Silakan, saya akan mendapatkan makanan dan kita bisa makan malam-malam ini. Datanglah malam ini, Anda dapat kembali berkultivasi setelah makan. Tentu. Dong Qianqiu tersenyum lebar. Setelah sampai di tempat Nana, dia melepas topengnya. Ketika Lan Xiao dan Nan Cheng melihat wajah gadis kecil itu, napas mereka tercuri. Gadis kecil ini terlalu mempesona, kulitnya putih seperti boneka porselen dan fitur wajahnya sangat sempurna, terutama matanya yang besar dan cerah. Ketika dia berdiri di samping Lan Xuanyu, mereka terlihat seperti pasangan emas. Nan Cheng berpikir sendiri, ini pertama kalinya dia melihat seorang gadis yang memiliki bulu mata lebih panjang dari putranya. Semua orang menyukai kecantikan dan melihat gadis yang begitu menarik, dia secara alami menyukainya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu berkeliling sekolah kita, Dong Qianqiu berbicara dan menarik lengan baju Lan Xuanyu saat dia berjalan keluar. Lan Xuanyu sebenarnya tidak ingin pergi. Ia akhirnya berhasil menemui Nana dan hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun, dia tidak bisa melepaskan Dong Qianqiu, jadi dia akhirnya langsung diseret keluar dari asrama Nana. Saat mereka keluar, Dong Qianqiu melepaskan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berjalan di depan dengan senyum licik di wajahnya. Lan Xuanyu mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling. Sekolah ini seharusnya sudah cukup tua. Sebagian besar bangunan terbuat dari batu besar dan sangat unik. Bahkan ada nada kuno pada mereka. Solen 4 Chapter 136. Chapter 136, manis sekali. Tepat di depan asrama Nana ada beberapa blok pengajaran. Dalam hal ukuran akademi, Lan Xuanyu mengira itu lebih besar dari Heaven Luo Institute. Setelah melewati hutan, pemandangan di hadapannya meluas menjadi panorama danau yang sangat jernih. Di sisi lain danau adalah alun-alun di mana siswa meninggalkan gedung dalam kelompok berpasangan dan bertiga. Sepertinya mereka baru saja menyelesaikan kelas. Dong Qianqiu berjalan di sepanjang danau menuju alun-alun, dengan Lan Xuanyu di belakangnya. Dia mengantisipasi bahwa gadis itu memanggilnya untuk membalas dendam padanya. Setelah mengingat kekuatan Dong Qianqiu, dia berhati-hati di dalam hati. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Dong Qianqiu. Kita harus tahu bahwa sementara Lu Qianxun memiliki 1 cincin jiwa, Dong Qianqiu sudah menjadi guru jiwa dengan 2 cincin jiwa. Lan Xuanyu memperhitungkan bahwa, sekarang, dia sudah menjadi penatua jiwa dengan 3 cincin jiwa. Sebaliknya, dia bahkan belum menembus 2 ranah cincin jiwa. Perbedaannya terlalu banyak, dan kecuali dia menggunakan teknik fusi jiwa bela diri yang unik, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, dia juga tidak akan dengan berani mengambil tindakan di dalam akademi. Tidak termasuk kultivasi mereka, Lan Xuanyu cukup percaya diri dengan kemampuannya, terutama pada gerak kaki yang diajarkan Nana kepadanya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi sangat mahir dalam hal itu. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia selalu bisa lari. Sambil memikirkan tentang bagaimana menghadapi balas dendam Dong Qianqiu yang akan datang, keduanya perlahan-lahan pergi ke sekitar danau dan tiba di alun-alun. Ada banyak murid di Heaven Dao Academy. Atau paling tidak, Lan Xuanyu melihat bahwa mereka memiliki lebih banyak siswa daripada Heaven Luo Institute. Ada siswa dari berbagai usia, tetapi Lan Xuanyu mengira bahwa dia berada di sekolah dasar, di mana sebagian besar siswanya seumuran dengannya. Sementara Lan Xuanyu mengamati sekelilingnya, Dong Qianqiu tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Dia tersenyum dan memanggil namanya, Lan Xuanyu. Harus dikatakan, dia benar-benar cantik. Dia adalah gadis tercantik yang pernah ditemui Lan Xuanyu pada usia yang sama. Dengan danau yang jernih dan gedung tinggi sebagai latar belakangnya, dia berdiri di sana dengan senyum tepat saat dia memanggil namanya. Ini membuatnya tertegun sejenak, seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang diaduk. Detik berikutnya, Dong Qianqiu benar-benar berjalan ke arahnya dan memegangi lengannya sebelum membawanya ke alun-alun. Lan Xuanyu merasakan seluruh tubuhnya membeku.
Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi begitu dekat dengan seorang gadis. Terlebih lagi, dia adalah gadis yang sangat cantik. Aroma ringan di tubuhnya dan sikap anggunnya membuatnya merasa seperti mawar putih. Dia sedikit lebih tinggi darinya, karena perempuan dewasa lebih awal dari laki-laki, dan dia sudah menunjukkan pesona seorang wanita muda. Lan Xuanyu benar-benar menjadi gugup, karena dia tiba-tiba mengerti tujuan Dong Qianqiu. Dari saat mereka berjalan ke alun-alun hingga ketika Dong Qianqiu memanggilnya dan mengambil inisiatif untuk memegang lengannya, seluruh lingkungan mereka menjadi sunyi. Itu benar, Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa alun-alun yang semula berisik telah menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya mendarat pada mereka. Ada keheranan dan keterkejutan. Beberapa menutup mulut mereka bahkan lebih menunjukkan kemarahan. Jika pandangan bisa membunuh, dia akan mati berkali-kali lipat. Faktanya, Dong Qianqiu sendiri merasa tidak nyaman. Kapan dia pernah mengalami begitu dekat dengan laki-laki sebelumnya? Dia memang ingin membalas dendam pada Lan Xuanyu, tetapi setelah melihat betapa Nana memujanya dan tidak ingin Nana memarahinya, dia memikirkan rencana ini. Tapi begitu dia memeluk lengannya, dia segera merasakan ledakan emosi yang datang dari tubuhnya, menyebabkan dia memerah. Itu tidak benar-benar panas, tapi perasaan emosi. Dia memiliki kehangatan yang bagus padanya, seperti matahari. Lengannya kokoh, namun fleksibel dan memancarkan kehangatan yang baru baginya. Itu hanya satu sendewa, tapi wajah Dong Qianqiu memerah. Dia berpikir, apakah saya gila? Bagaimana balas dendam ini jika dia memanfaatkan saya lagi? Bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Petik 1. Dia mengangkat kepalanya untuk meliriknya dan menangkap pandangan sampingnya. Dia cukup tampan. Dia laki-laki, kenapa bulu matanya begitu panjang? Dia tidak menyadari bahwa jika itu adalah orang lain selain Lan Xuanyu, dia mungkin tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Itu karena pemuda di depannya terlalu tampan, maka dia tidak menolaknya. Hanya keduanya yang menyadari pikiran mereka sendiri. Tapi itu sangat berbeda dengan siswa lain yang menatap mereka. Senyuman yang indah dan wajah yang malu-malu. Apakah itu benar-benar Dong Qianqiu? Gadis yang tak terkalahkan di levelnya, wanita muda yang selalu dingin dan acuh tak acuh. Kecantikan Dong Qianqiu telah menarik banyak pria seusia mereka. Secara alami, dia dikenal sebagai dewi sekolah, terutama ketika sosoknya secara bertahap tumbuh dalam 2 tahun terakhir. Dia sudah memiliki sosok dan penampilan seorang wanita muda, jadi dia bahkan menarik siswa kelas yang lebih tua. Meskipun dia baru berusia 12 tahun, dia telah menerima surat cinta yang tak terhitung jumlahnya. Sedemikian rupa sehingga suatu hari, dia mengambil kesempatan ketika gurunya belum datang untuk pergi ke podium dan menuliskan kata-kata, "Tidak ada cinta anak anjing," di papan tulis. Setelah itu, dia membuang semua surat cinta itu ke tempat sampah. Ini mengejutkan seluruh sekolah. Jadi, ketika para siswa melihatnya benar-benar memulai gerakan penuh kasih sayang di Lan Xuanyu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Berangsur-angsur, tatapan kaget berubah menjadi tatapan yang bisa membunuh. Semuanya ditujukan ke tubuh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga sangat tampan. Semua siswa perempuan memelototi Dong Qianqiu dengan iri. Mungkin keduanya tampak sangat cocok, karena semua anak laki-laki menjadi gila karena cemburu. Dong Qianqiu menjadi sedikit menyesal. Ada terlalu banyak orang di sini, apakah itu akan menimbulkan terlalu banyak masalah dan berakhir dengan buruk? Pasti tampilan sampingnya yang menyebabkan hatinya menjadi lembut. Dia tanpa sadar melepaskan lengan Lan Xuanyu. Lupakan, aku seharusnya tidak membalas dendam padanya. Ayo pergi saja. Namun, tepat ketika pikiran itu muncul, Lan Xuanyu bergerak. Dia berbalik setengah dan menghadapinya secara langsung. Di bawah tatapan semua orang, dia memegangi pinggangnya, menundukkan kepalanya dan berhenti sejenak mencium pipi lembutnya. Benar, ciuman. Dia benar-benar menciumnya. Tatapan penuh kebencian di sekitar semuanya berubah menjadi tidak bernyawa. Itu benar-benar 1000 mata yang menatap, mereka ada di lapangan umum. Seolah disambar mantra membatu, Dong Qianqiu membeku di bawah ciumannya. Semburan panas menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya gemetar. Untuk saat ini, dia benar-benar tercengang. Sungguh manis, Lan Xuanyu tanpa sadar bergumam, melepaskan tangannya sebelum dia bisa berbicara. Dia berbalik ke arah alun-alun dan berteriak, "Saya pacar Dong Qianqiu. Nama saya Lan Xuanyu. Siapapun yang tidak yakin bisa datang untuk melawanku." Lan Xuanyu memiliki seorang guru bernama Yin Tianfan, yang memiliki julukan bernama Elusive Fox.
Dia tidak hanya mendapatkan pengetahuan Yin Tian Fan tetapi juga kecerdasan licik elusif Fox. Ketika Lan Xuanyu menemukan rencana Dong Qianqiu dan melihat situasi di hadapannya, dia tahu bahwa dia tidak mungkin lagi lari. Tapi kenapa lari? Bukankah itu memalukan Guru Nana? Jadi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk memberi Dong Qianqiu rasa obatnya sendiri. Bukankah kamu memegang lenganku dan bersikap intim denganku? Baik, aku akan mengikuti rencanamu. Petik 1. Ketika dia memeluknya dan menundukkan kepalanya, tujuan awalnya adalah bibirnya yang lembut dan lentur, tetapi dia dengan cepat mundur karena dia dapat mengetahui dari reaksi Dong Qianqiu sebelumnya bahwa mencium bibirnya akan mengarah ke titik tanpa harapan. Oleh karena itu, Lan Xuanyu berhenti sejenak dan berbalik untuk mencium pipinya.